Kemudian setiap tindak tanduk kita itu menarik di hati kita dan selalu terkenang di hati kita sampai kapanpun walaupun saat ini kita udah lulus gitu ya Pak ya? Apakah seperti itu? Betul sekali, Bu. Betul sekali. Ya, memang mungkin tidak jauh seperti itu, Pak. Jadi, memang kita sebagai seorang guru, itu harus bisa menjadi guru yang seperti itu. Sampai kapanpun kita nanti, anak akan tetap mengenal kita, akan tetap mengenang kita di hati mereka. Bahkan tidak menutup kemungkinan, anak-anak kita itu akan mencontoh kita, bahkan bercita-cita ingin menjadi guru seperti kita. Itu secara garis besarnya. Tetapi kita tidak bisa mengatakan begitu saja. Maka yang dimaksud guru mempersona di sini, ya, itu saya ambil dari Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Makanya ada kesalahan, coba slide 3. Nah, kita lihat menurut Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 ya, maaf itu 2005. Yang dimaksud guru mempersona adalah guru yang memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, nih kita bisa melihat di sini ya, yang dimaksud ini menurut undang-undang ya. Kalau tadi kita menurut pendapat kita ya, pendapat kita dan apa yang ada yang di lapangan, tapi itu juga memang termasuk di dalam ini. Tapi secara intinya itu guru mempersona itu menurut Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005, yaitu guru yang memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Itu. Nah, tetapi dapat kita jabarkan, yaitu yang dimaksud guru mempersona adalah guru yang memenuhi, tadi ya di sini maaf, ini lanjut lagi dulu. Guru mempersona itu adalah guru ya, ini menurut Sutrisna Wibawa, ini kalau nggak salah rektor UNY ya, rektor UNY. Dia mengatakan bahwa guru profesional minimal mempunyai kemampuan satu, memiliki keahlian pada bidangnya. Nah, berarti tadi kompetensi. Nah, tadi menurut undang-undang tadi ya, undang-undang guru dan dosen. Kemudian mempunyai tanggung jawab yang utama, ini juga termasuk dalam satu kompetensi, karena kompetensi guru itu kan ada 4 tadi ya Pak ya, ada 4. Apa saja tuh? Masih ingat? Nah, ada 4 ya. Kemudian memiliki ini kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Nah, di sini dapat di bawahnya, Pak. Coba di bawahnya. Jadi kriteria guru persona itu tadi memiliki keahlian pada bidangnya, berarti profesional ya, Pak ya, kemampuan profesional. Terus mempunyai tanggung jawab yang utama yaitu menjadi guru merupakan panggilan jiwa. Ya. Jadi kalau guru yang mempersona itu benar-benar datangnya dari hati, bukan karena keterpaksaan, bukan karena tekanan, tetapi karena benar-benar dia ada dalam hatinya, dalam panggilan jiwanya. Kemudian yang ketiga, memiliki kesejawatan dengan ikatan dalam organi profesi. Berarti kita ikatan dalam, kalau kita berarti PGRI. Ya, kemudian tugas guru mengajar dan mendidik. Nah, kalau mengajar itu dikatakan transfer of knowledge atau mentransfer ilmu. Tapi kalau mendidik itu transformator of sikap, memberikan penilaian, kemampuan sejauh mana mereka mengatur. Jadi, menurut Sutrisna Wibawa, yaitu guru yang mempersona itu adalah guru yang memiliki keahlian pada bidangnya, mempunyai tanggung jawab utama yaitu merupakan menjadi guru merupakan panggilan jiwa, kemudian memiliki ikatan dalam suatu organisasi profesi, dan tugas guru adalah mengajar dan mendidik. Nah, yang agak sulit itu adalah mendidik. Kalau mengajar itu mudah sekali, karena apalagi dengan teknologi sekarang. Bahkan siswa pun mereka bisa mencari materi dari berbagai internet. Tetapi mendidik itu hanya dimiliki oleh kemampuan seorang guru. Karena
mendidik itu adalah merubah sikap seseorang. Yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik. Tuh. Nah, ini menurut Sutrisna Wibawa. Nah, kemudian tadi saya bilang bahwa guru yang mempesona adalah guru yang sesuai dengan tuntutan kompetensi abad 21. Nah, ini bisa kita lihat di bawahnya lagi. Nah, ini kriteria guru mempesona sesuai dengan kebutuhan abad 21. Nah, di sini ini juga saya ambil ya dari hasil PPG ini ya, ini hasil dari PPG ya bahwa guru mempesona sesuai dengan kebutuhan abad 21 adalah guru sebagai teman belajar yang menyenangkan. Tadi sesuai dengan apa? Tadi ya menurut Pak Febri tadi ya, asik gitu ya, guru belajar yang menyenangkan, mampu membuat analogi materi yang sulit menjadi mudah untuk dipahami. Kemudian guru yang pandai membuat perumpamaan sehingga peserta didik lebih mudah menangkap esensi dari materi. Kemudian canggih dalam arti menguasai teknologi serta sehingga para generasi Z makin tertarik dalam mempelajari sesuatu. Kemudian yang 4 tadi, humoris, tegas tetapi disiplin. Kemudian kriteria yang lain adalah memiliki sifat empati, mengenal pribadi, latar belakang siswa. Nah, kenapa ini guru-guru seperti dengan kriteria guru mempesona sesuai dengan kebutuhan abad 21. Nah, di sini untuk mewujudkan tersebut, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini bagaimana menjadi guru abad 21? Nah, maaf, Pak Asep, ini Pak Asep, maaf. Untuk yang layarnya tidak, PPT-nya hilang. Oh ya. Nah, jadi guru abad 21. Nah, di sini untuk mewujudkan guru yang mempesona tadi, maka apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, guru harus menguasai 4 kompetensi dan mengubah mindset yang tadinya pembelajaran konvensional menuju pembelajaran abad 21 yang harus mampu menerapkan digital literasi. Kemudian yang kedua, guru tidak hanya mengajarkan konten kognitif, tetapi juga pembelajaran live evaluasi, yaitu nilai etika, budaya, dan karakter, dengan role model yang tidak dapat tergantikan oleh kecanggihan teknologi. Kemudian yang ketiga, guru mengoptimalkan peran teknologi digital dan ilmu pengetahuan, kemudian transmitter yang dari guru mengoptimalkan peran teknologi digital dari knowledge transmitter ke menjadi mentor, fasilitator, motivator, dan inspirator. Kemudian yang keempat, guru mampu menyiapkan generasi yang bukan hanya siap bekerja, tetapi mampu menciptakan lapangan kerja dan memiliki karakter dan berguna untuk kehidupan di masyarakat. Nah, itu mungkin definisi guru mempesona. Nah, maka di sini sebenarnya Bapak Pendidikan. Itu, matiin dulu. Saya lanjutkan. Halo? Nah, maka dari keseluruhan sebenarnya Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro, itu sudah menerapkan ini sejak dulu. Yaitu dengan slogan yang terkenal, yaitu, masih ingat ya mungkin kita ya, slogannya terkenal. Coba Pak Asep, bisa diturunkan lagi slide-nya? Lanjut. Nah, ini. Kita lihat. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tutfuri handayani. Slogan ini yang sudah ada dari zaman dulu, tetapi sebenarnya sesuai dengan tuntutan pada abad 21.
kalau kita lihat dari pepatah ini, ya, dari istilah ini, maka kita sudah mengatakan bahwa sebenarnya pendidikan Indonesia itu sudah sangat maju. Bahkan kita masih ingat mungkin ya sejarah dulu bahwa negara-negara ASEAN itu banyak yang belajar di negara kita. Seperti negara tetangga Malaysia, ya, itu banyak sekali belajar di negara kita. Sebenarnya pendidikan kita dari dulu sudah maju. Tetapi kenapa justru semakin tuntutan zaman justru mengalami penurunan. Bahkan kita termasuk dari bawah itu nomor berapa? Ya, menurut PISA itu kita termasuk di bawah negara Vietnam. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ya arti dari filsafat ini tuh sangat besar sekali, sangat berarti sekali ya, yaitu Ingarso Sung Tulodo. Ingarso. Jadi di depan seorang guru itu memberikan contoh perilaku, sikap, tata krama yang baik pada anak didik dalam kehidupan bermasyarakat. Sesuai dengan tadi, guru yang persona, guru yang mampu untuk bukan hanya saja mengajar, tapi juga mendidik. Yaitu, jadi kita sebagai seorang guru itu tidak hanya mengajar, menyampaikan ilmu saja, tetapi yang lebih penting adalah mendidik. Nah, ini memberikan contoh. Nah, mendidik itu kita bisa melakukan dengan memberikan contoh perilaku, tata krama yang baik pada anak didik dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kemudian Ing Madyo Mangunkarso mampu menjadi mentor, fasilitator, dan inspirator dalam menciptakan prakarsa, ide, inovasi dalam memahami dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan. Nah, ini yang dimaksud tadi, transfer pengetahuan, transfer knowledge. Ibu waktunya 10 menit lagi, Bu. Mengingatkan. Kemudian, ya, makasih Pak. Terus Tutfuri Handayani. Dalam arti Tutfuri Handayani maksudnya adalah selalu memberikan motivator dalam situasi apapun. Jadi saat anak mulai semangatnya menurun, kita Ibu harus Gania bisa nanti ya. Ya. Nampaknya ada yang mau nanya nih, Bu. Biar langsung cepat aja ya. Ibu Gania mau nanya. Ya, silakan Ibu Gania. Ya, mangga Ibu Gania. Kalau ada pertanyaan. Oh, Gania. Oh, ini siswa saya sepertinya, Pak. Ananda Gania. Ya. Raise hand. Ada yang mau ditanyakan? Oh. Oh iya, Bu Astri. Bu Astri, mangga. Ingin bertanya, Pak. Ya, mangga, Bu. Boleh? Boleh, Bu. Assalamualaikum, Bu Tri. Assalamualaikum juga Pak Febi ya. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Bu, topiknya ini menarik sekali ya, Bu. Jadi gini, Bu. Saya itu kalau di sekolah termasuk guru galak ya, tapi galak bukan berarti memukul, tapi saya suka kayaknya kalau tegas sedikit bisa disebut galak gitu, Bu. Enggak juga sih, Bu. Tegas itu mungkin disiplin ya, Bu ya. Kalau menurut saya, tapi anak-anak anggapnya saya galak. Wah, ada gimana, pasti bubar gitu kan. Nah, itu kan menjadi guru yang mempersonai, Bu, kalau nggak salah tadi ya temanya. Nah, Bu, dengan temperamen saya yang seperti ini, saya pengennya kan anak-anak, ya itulah perfeksionis ya, Bu, saya orangnya. Nah, Bu, apakah saya bisa mendekati atau bisa nggak saya menjadi guru yang seperti itu gitu ya, yang saya tema Ibu gambarkan tadi. Padahal secara pendidikan saya juga kuliah juga ya, Bu. Profesional saya mencoba profesional juga gitu. Cuma nggak tahu nih dalam pandangan siswa kan kadang beda ya, Bu. Beda dengan pandangan kita sebagai guru dan pandangan kita sebagai siswa. Nah, ini tanggapan Ibu aja sih bagaimana itu, Bu? Kalau menurut saya ya, Bu, tegas kita perlu, Bu. Tegas itu sangat perlu. Ya. Memang mungkin kalau menurut anak-anak tegas itu identik dengan galak. Tapi tidak semua guru galak itu kan tidak disukai ya, Bu ya. Kadang-kadang guru galak itu mereka suka. Kenapa? Karena kadang-kadang dengan kita galak, itu anak jadi sadar.
mereka malah lebih senang. Kalau nggak digalakin mungkin kita nggak akan bener ya gitu. Kalau menurut saya galak nggak salah Ibu, galak nggak salah. Asal jangan sampai dengan kekerasan turun tangan ya Bu ya. Kekerasan dalam arti fisik ya Bu, itu fisik memang kita nggak boleh. Atau dengan ucapan yang kasar. Tapi kalau ucapan kita keras, tegas, itu kadang-kadang memang anak mungkin akan agak nurut ya Bu ya. Asal kita ucapkan itu kata-katanya tidak membuat anak merasa sakit hati atau tidak sopan ya Bu ya, karena kan ucapan kita kadang-kadang nanti akan diikutin anak ya Bu ya kalau menurut saya. Jadi kadang-kadang kita suara keras perlu, saya juga gitu Bu. Mungkin ini di sini ya hadir juga anak-anak saya ya Bu ya, tadi saya panggil. Kadang-kadang dipanggil saya juga seperti itu misalnya Bu. Tapi mereka tahu sampai sekarang pun mereka masih bersilaturahmi masih Bu. Tadi saya juga saya di grup ya Bu, di grup mereka masih membuat grup Bu, masih membuat grup gitu. Kalau menurut saya tidak Bu Astrid itu bagus. Cuma ya mungkin kita harus hati-hati dalam arti kapan kita keras, kapan kita lembut. Karena tidak selamanya kita harus keras gitu Bu. Kalau perlu kita puji. Kalau mereka saat saya tidak segan-segan memuji anak ya Bu ya, walaupun saya mungkin agak galak atau tegas, tapi saya suka memuji anak. Kalau seandainya larangan saya mereka laksanakan, saya akan memuji mereka. Mereka tahu. Karena mereka tahu. Itu Bu, ini hanya berbagi pengalaman ya Bu Astrid ya. Jadi itu. Ya sih Bu, kalau untuk bercanda juga ada waktunya, cuma untuk kadang untuk anak-anak yang sukanya bolos itu pasti guru tipe saya ini jadi masalah Bu gitu ya buat mereka. Ya, kalau tidak ada seperti Bu Astrid mungkin nanti malah mereka nggak akan benar Ibu. Jadi kadang-kadang kita perlu kelas, cuma hati-hati sekarang kita tidak boleh menggunakan sampai turun tangan ya Bu, ini nanti kasusnya ke polisi katanya. Jadi kita lebih hati-hati, kita keras boleh itu. Cuma dalam hal memang pada tempatnya, misalnya karena mereka melanggar ya kita harus keras gitu. Supaya mereka tahu apa kesalahan yang mereka lakukan. Bukan mencari-cari kesalahan ya Bu ya. Ya. Ibu boleh nggak bertanya? Tambahan dari Pak Febri atau pengalaman berdasarkan Pak Febri, tadi kita diskusi nih ya, kita sharing berdasarkan apa yang kita alami di lapangan sebagai guru. Karena memang itu tuntutan ya, bahwa guru persona adalah guru yang dituntut untuk guru abad 21. Ya, jadi tuntutan abad 21 itu guru yang harus mempersona yang memenuhi kriteria yang tadi kita tuliskan sesuai dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 2005. Oke Pak, ini ada pertanyaan dari Ibu Nani. Ya, dari siapa? Ada pertanyaan dari Ibu Nani. Ya, mangga Pak. Ada pertanyaan dari Ibu Nani, mungkin 4 menit lagi semoga bisa terjawab. Ibu Tri, saya mau tanya bagaimana menghilangkan image karena wajah saya judes atau galak. Nah, jadi awal anak-anak kenal saya pasti takut, padahal saya ini baik hati dan tidak sombong. Hehehe. Ini dari Ibu Nani. Sebentar, saya lihat dulu Bu Nani. Dari Bu Nani ya Pak ya. Oh ya, oke. Oh, tadi berarti dari Bu Nani ya Pak ya? Dari siapa Pak tadi? Barusan ya, Ibu Nani. Ya, Bu Nani kayaknya teman dari SMK YPS ini Pak. Nah, kalau menurut saya, mungkin kan wajah itu susah dirubah ya Pak ya, walaupun kita udah karakter mungkin ya, karakter kalau menurut Bu Nani ya, ini ya maafin karakter. Kadang-kadang memang anak, ibu ini jutek, tapi saya yakin kok kalau anak sudah mengenal, ya mungkin awal pertama mungkin seperti itu. Awal pertama orang memang, mungkin seperti wajah saya juga orang mengenal tuh, kayaknya jutek, kayaknya galak ini. Tapi setelah kita bicara mereka, makanya pertama betul, performan pertama, penampilan pertama tadi itu ya, saya pernah membaca, kesan pertama itu membawa pertemuan pertama itu membawa kesan yang berarti pada seseorang. Nah, ini biasanya. Maka pada saat yang saya lakukan, ini pengalaman, ini berbagi pengalaman aja, pada saat pertama kali kita ke kelas, pertama kali pertemuan pertama kepada kelas yang baru kita ajar, itu harus benar-benar apa yang akan kita bicarakan itu harus kita persiapkan, harus bisa meyakinkan anak, kemudian apa yang kita bicarakan itu harus benar-benar kita kuasai. Jadi anak-anak itu secara tidak langsung, oh gitu. Jadi kesan pertama yang mereka dapat itu, oh guru ini tuh seperti ini. Nah, untuk selanjutnya tinggal kita gali.
kita harus menguasai. Kita setelah anak mengenal kita, kemudian kita juga harus menggali kemampuan kita untuk tetap, misalnya kita seorang guru. Untuk mengajar, kita harus menguasai materi yang akan kita sampaikan. Jangan sampai kita masuk kelas, kita tidak mempersiapkan apa yang harus kita persiapkan. Nah, yang kita takutkan nanti, nah itu yang saya takutkan nanti berarti kepercayaan anak tidak ada. Kenapa? Karena saat kita menyampaikan materi yang kita sampaikan itu anak bisa menerima dan mereka senang, itu biasanya untuk selanjutnya itu mereka akan senang. Tidak akan ini. Jadi walaupun mungkin wajah kita ini agak mungkin jutek atau bagaimana, anak tidak akan melihat wajah kita karena yang mereka terima adalah materi. Nggak mungkin kan kita nggak senyum gitu, pasti ada. Saatnya tadi seperti Bu Astri tadi, saatnya kita tegas-tegas, saatnya kita harus bergurau-bergurau, saatnya kita misalnya harus memuji mereka, kita puji, nah seperti itu aja. Asal kita tidak berlebihan misalnya, jangan sampai anak tidak menghargai kita karena kita untuk supaya anak menarik kita, biarinlah kita agak misalnya kita banyak bergurau atau gimana, anak juga akhirnya tidak akan menghargai. Tetapi baik, Ibu Tri. 1 menit lagi Mungkin boleh. waktunya ini udah 1 menit lagi Bu ya. Iya, ya udah. Ini saking menariknya kita sampai Mau tambah lagi nggak Pak? kerasa ya. Tambah Apa lagi ini mau boleh? ditambah lagi Ibu Wiwik? Bu Wiwik, mangga. Ditambah lagi ini roomnya. Waktunya ditambah nggak apa-apa Pak. Ini menarik sekali. Ditambah lagi ya Bu ya. Oh, Oke, iya. siap-siap. Nanti buat teman-teman partisipan Sebenarnya ya. tadi mau bertanya sama Bu Wiwik yang udah profesional itu. Ya. Ditunggu ya Bapak Ibu. Nanti Siap-siap. di-share lagi linknya sama Pak Asep. Oke, siap Ibu Bapak. Sok mangga Pak Asep. Ibu Tri,